alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jangan lupa niatnya, mari sama-sama kita niati, kita pasang niatnya dengan niatan wa yarju rahmatahu wa yakhufun adabah, mengharap rahmatnya Allah surga dan takut siksanya Allah neraka. Langsung saja dibuka hadisnya. Babun fil ghibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, babnya fil ghibah, di dalam ghibah. Ghibah itu ngerasan atau menggunjing atau apa? Ngagosip. Apalagi yang ngerasani, menggunjing. Kalau bahasa Sundana naon tah? Ngomongkeun batur. Kita lihat praktek gibah itu gimana. Kadang-kadang kan orang ngomong, ini kan fakta, ini kan benar, saya nggak ngegosip, saya nggak bohong, ini sesuai apa adanya. Nah, apakah seperti itu gibah atau gimana? Kita lihat hadisnya ya. Dan apa konsekuensinya? Hadatsana Ibnu Musaffa, hadatsana Baqiyah wa Abul Mughirah, qala, berkata keduanya, hadatsana Safwan, qala hadatsani Rasyid ibnu Sa'ad wa Abdurrahman ibnu Jubair. Anas bin Malik, qala, berkata Anas bin Malik. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama, ketika urija, dinaikkan, urija diisrokan, dinaikkan, bi, dengan ku Nabi, dalam artian ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika dinaikkan ke langit, diangkat. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu, marortu, lewat aku lewat biqaumin, dengan suatu kaum, melewati sebuah kaum, segolongan kaum, lahum, bagi mereka kaum, lahum, bagi mereka kaum, adfar, beberapa kuku, maksudnya kaum itu tangannya berkuku, yang terbuat min nuhasin, dari tembaga. Kuku kan biasanya terbuat dari tulang ya, ini dari tembaga. Yakhmisuna, mencakar-cakar mereka kaum, mencakar-cakar mereka kaum, wujuhahum, pada beberapa wajahnya mereka, wasudurahum, dan beberapa dadanya mereka. Jadi mereka mencakari wajah dan dadanya sendiri, cakaran gitu. Penasaran, fakultu, maka bertanya aku Nabi, nanya kepada malaikat yang bersama Nabi. Saat itu malaikatnya kan ada malaikat Mikail dan malaikat Jibril yang membawa beliau Isra itu. Beliau bertanya, man, siapakah haulai? Mereka itu kaum yang punya kuku dari tembaga dan mencakar-cakar wajah dan dadanya. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril. Bertanyalah beliau kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa itu mereka kaum yang begitu itu? Qala, menjawab siapa malaikat Jibril? Nah, ini harus kita pahami. Siapa itu? Mereka adalah haulai. Mereka itu
adalah alladzina orang-orang yakuluna yang makan mereka, yakuluna yang makan mereka luhuman nas pada dagingnya manusia. Ngeri ya, Sumanto gitu. Bukan. Ini gambaran yang sesuai disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Jadi luhumun nas itu makan daging itu artinya ngerasan. Ya, makan dagingnya manusia itu maksudnya ngerasan. Wayaqauna dan menyebarkan mereka kaum atau menyebarkan mereka kaum fi a'radihim di dalam rahasianya mereka manusia. Di dalam rahasianya mereka manusia. Kalau dalam Al-Hujurat itu dikatakan ayyuhibbu ahadukum, kalau sebelum itu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Jadi jangan saling meneliti, melihat kejelekan. Atas kemudian ayyuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah kalian, salah satu kalian senang apabila kalian makan pada daging bangkai saudaranya kalian? Tentunya kalian benci. Nah, kalimat dari ya'kuluna lahma akhi itu dalam artian adalah menggunjing. Apakah kalian senang ngomongin kejelekan orang di belakang orang lain? Sebenarnya itu sama halnya seperti kalian makan daging bangkai saudara kalian. Bagaimana? Bayangkan, apakah kalian senang makan daging bangkai saudara kalian? Tentunya kalian pasti benci. Nah, seperti itulah harusnya kalian benci membicarakan kejelekan orang di belakang orang lain. Harusnya begitu. Makanya siksaan yang mereka dapat adalah seperti yang diterangkan oleh Rasulullah ketika beliau Isra Miraj itu. Kata beliau, ketika aku dinaikkan, dalam artian Isra Miraj, aku melewati sebuah kaum yang mana mereka memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Lantas mereka mencakar-cakar wajah dan dadanya mereka sendiri. Lalu aku bertanya, ya malaikat Jibril, siapakah itu? Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka ngerasani, orang-orang yang suka ngomongin kejelekan orang lain. Bahkan wayaqufa fi aradihim, mereka menyebarkan rahasianya orang lain. Itulah kegiatan yang seperti itu, konsekuensinya ya akan disiksa oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami begini, ngerasani, gibah, ngomongin kejelekan orang itu adalah dosa kepada sesama anak Adam. Saya ulang lagi tadi malam ya, bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Dosa langsung kepada Allah, itu bisa dikategorikan namanya zalim kepada Allah. Paling pol itu adalah syirik, musyrik. Lalu kemudian zalim kepada sesama anak Adam, sesama manusia. Menganiaya, ngerasani, gibah. Nah, paling polnya adalah membunuh. Nah, yang kita garis bawahi adalah yang sesama manusia itu. Ada juga yang ketiga, dosa kepada diri sendiri atau menganiaya diri sendiri, ikuti hawa nafsu. Itu namanya zalim li nafsi. Paling polnya adalah berbuat zina. Nah, yang di sini yang kita garis bawahi adalah dosa sesama manusia. Perlu dipahami Bapak Ibu, yang namanya dosa kepada sesama manusia, ulihannya rumit. Rumitnya bagaimana? Karena harus minta maaf, harus minta islah, damai kepada orang tersebut saat masih di dunia. Prakteknya, contohnya kalau tadi ngerasani itu, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dia rasani, dan dia mengakui kesalahannya sampai orang itu mau memaafkannya. Coba. Yang kadang-kadang kita yang namanya minta maaf itu kadang-kadang apa? Malunya luar biasa. Mau minta maaf ngaku itu kadang-kadang, nanti gimana kalau dia marah? Nanti bagaimana? Nah, kan begitu. Yang akhirnya dia dosanya dibawa sampai mati.
Coba. Makanya Bapak Ibu sekalian, jauhilah gibah, jauhilah ngerasani. Bahkan kan tadi dikatakan, apa kalian senang? Coba bandingkan, kita bandingkan, bayangkan bahwasanya ini gambarannya Allah kan begitu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Coba. Apa kalian senang? Bayangkan, kita makan daging bangkai saudara kita. Bayangkan kalau ini bayangkan aja. Kita punya saudara, ya kita punya manusia gitu kan, saudara kita manusia. Lalu jadi bangkai tuh. Coba Bapak Ibu bayangkan makan daging bangkai saudaranya. Kira-kira senang apa enggak? Jangankan bangkainya, darah seger pun kita nggak suka, kan begitu? Artinya apa? Benci pasti. Makanya mengatakan fakarahtumu, pasti kalian benci, nggak seneng itu. Nah harusnya sebenci itulah kita mau ngomongin kejelekan orang lain. Artinya jauhi betul-betul. Jangan sampai kita berani untuk menggibah, merasani, ngomongin kejelekan orang di belakang orang tersebut. Karena itu praktiknya namanya gibah itu ya begitu. Nah, mungkin tadi ada juga kalimat, bagaimana kalau memang itu adalah sebuah fakta? Nah, ada jawabannya di bawah ya. Ada jawabannya di bawah. Termasuk tadi tuh menyiarkan, menyebarkan rahasia. Nah, rahasia itu kan sebuah aib, yang mana kalau orang lain tahu itu membuat orang itu menjadi malu. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Qila dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, mal gibah, apakah gibah? Apakah ngerasani? Apakah menggunjing? Gibah itu apa ya Rasulullah? Pengertian gibah yang sesungguhnya itu kayak gimana? Qala bersabda Nabi begini prakteknya. Zikruka akhoka bima yakruh. Zikruka menceritakan kamu akhoka pada saudaramu. Jadi menceritakan tentang saudaranya bima dengan apa-apa yakrohu yang benci siapa saudara. Ya, saudara itu ya bisa saudara kandung ataupun saudara seiman ataupun ya saudara kita, siapapun itu. Ada manusia lain, ada orang lain, lalu kita ceritakan sesuatu yang dia benci, nggak senang kalau sesuatu itu diceritakan pada orang lain, apalagi itu sebuah aib atau sebuah kejelekan diceritakan kepada orang lain. Mungkin pertanyaannya, kalau kebaikan gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kita menceritakan kebaikan boleh, nggak masalah. Justru kalau menceritakan kebaikan nggak boleh di hadapan orang, harus di belakang orang. Karena kalau menceritakan kebaikan langsung ke dudul hidungnya, maksudnya itu langsung ke depan mukanya, itu seakan-akan kita membunuhnya, seakan-akan kita itu memotong lehernya. Artinya nggak boleh. Nanti membuat yang akhirnya tidak karena Allah, itu kan bahaya. Tapi kalau kejelekan, nah, umpamanya ada sesuatu jelek, kita mau menasehati, kita mau ingatkan, boleh secara langsung, itu lebih baik daripada ngomong di belakang layar. Itu namanya ngerasani, menggunjing, menjelek-jelekan orang lain. Makanya di sini kalimatnya, apa prakteknya gibah itu? Kata Rasulullah, yaitu kalian menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Qala berkata siapa? Abu Hurairah. Ara'aita, bagaimana pendapatmu Nabi? Jadi Ara'aita, adakah mengetahui engkau? Apakah melihat engkau? Maksudnya bagaimana pendapatmu Nabi? Ingkana jika ada fihi di dalam saudara tadi yang digunjing itu, saudara yang tadi dirasani, yang diomongin di belakang layar itu, ma apa-apa aku lu yang berkata aku. Ma aku lu itu maksudnya ngomong sesuai fakta. Bagaimana kalau ternyata apa tadi yang diceritakan atau yang dirasani itu adalah sesuatu yang betul-betul apa adanya, sesuai fakta. Qala bersabda Nabi, ingkana fihi, ingkana jika ada fihi di dalam saudara, ma apa-apa takulu yang berkata kamu, maksudnya
Jika apa yang kamu katakan itu sesuai faktanya, dan memang itu adalah sebuah kejelekan, lalu kamu ceritakan kepada orang lain, fakodik tabetahu, maka sungguh menggunjing kamu pada saudara. Ya itu ghibah itu. Kamu menceritakan sesuai fakta apa yang ada di dalam diri saudaramu, kejelekan-kejelekan, nah itulah ghibah. Ghibah itu yaitu yakun, dan jika tidak ada fihi di dalam saudara, matakulu apa-apa yang berkata kamu, artinya ngomong tidak sesuai fakta, hanya praduga atau prasangka, faqad bahatta, maka sungguh memfitnah kamu pada saudara. Sedangkan kalau yang kamu ceritakan itu tidak sesuai fakta, itu namanya gosip, fitnah. Yang jelas fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti dosanya besar. Jelas ya? Sama-sama nggak boleh. Mau itu sesuai fakta, apalagi tidak. Oh jelas. Sama-sama tidak bolehnya. Nah yang kadang-kadang ya namanya mulut ya, lidah tak bertulang. Ngomongnya awalnya ngomongin makanan. Yang namanya omongan, obrolan, coba Pak Bagu pahami. Ketika kita ngobrol, pernah nggak ada temanya gitu? Oh sekarang ngomongin ayam gitu. Enggak. Yang namanya ngomong itu kemana aja ngelantur. Kalau sudah nggak ada omongan, nah ini. Yang paling enak itu apa? Ngomongin orang pasti itu. Yakin, coba Bapak Ibu pahami. Terus mungkin ada yang bertanya, saya mah datarang ngilu gibah, paling oke sok ngadangungkeun hungkul lah, sama itu. Pernah nggak Bapak Ibu, pernah ya, waktu di dalam nasihatnya Pak Ceng Karimullah itu, beliau ditanya tentang masalah gibah itu. Gimana kalau saya itu nggak pernah ikut gibah, saya mah cuma ikut dengerin aja. Gimana pendapat beliau Pak Ustadz? Beliau menjawab begini, Bapak Ibu tahu nggak orang merokok? Orang merokok itu ada yang merokok pasif, ada yang merokok aktif. Yang aktif itu yang betul-betul merokok, yang pasif itu dia nggak merokok tapi kena yang namanya asap rokok. Nah itu, walaupun dia nggak ngerokok tapi dia kena asap rokok, sama-sama kena bahayanya. Artinya apa? Sama, orang gibah pun begitu. Ketika ibu tahu, bapak ibu tahu di situ ada yang gibah, kok dengerin aja, nggak nasehati, nggak ngingetin. Ingat kalimat berikut sebelumnya di ayat ini tentang masalah apa? Dayus tahu temannya itu lagi bergunjing tadi, harusnya apa? Diingetin, malah dibiarin, malah ikutan. Apa yang terjadi? Dayus. Lebih besar lagi dosanya, karena orang dayus apa? Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, kekal di dalam neraka. Artinya apa? Ketika kita menjumpai orang begitu, ingetin. Kalau ternyata sudah diingetin kok malah terus aja, aku mau orang ya mah, da orang mah kieu, da imah fakta, nah ya udah kita tinggalkan. Jangan ikut nimbrung. Jelas apa tidak? Jelas ya? Yang kadang-kadang inilah yang menyebabkan kemudian ketidakrukunan. Bagaimana ketidakrukunannya? Ternyata ini bisa menjadi kembali kepada hadis sebelumnya tentang masalah adu domba. Bisa ini muncul ke situ. Awalnya si A dan si B ngomongin, ada si C dengerin. Nah si C ini menyampaikan hasil obrolan si A dan si B. Kamu tadi dijelek-jelekin loh sama si A dan si B. Nah coba, apa yang terjadi? Marah. Kalau sudah marah apa? Ngelabrak. Kalau udah ngelabrak apa? Ya udah nggak rukun. Terjadilah di situ menjadi adu domba. Jadi banyak macamnya, banyak di situ tidak faedahnya. Maka bos sekalian, ketika kita ngobrol, pahami betul apa yang kita obrolkan. Manfaat tidak, faedah tidak. Ya. Makanya perhatikan kalimat dalam surat Al-Asr. Coba perhatikan. Ya, di dalam kita ngobrol, dalam kita ngomong itu apa? Kan jelas begitu dalam surat Al-Asr itu, wal asr, demi waktu asar. Jadi sebuah waktu oleh Allah dipakai menjadi sumpah demi Allah, demi waktu kata Allah. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia selalu dalam kerugian, selalu di dalam kerugian. Rugi manusia itu. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi orang ini ada ketakwaan kebenaran dan saling pada kesabaran. Ngomongnya yang baik-baik.
Ya kalau tadi kalimatnya berarti kan ngomongin orang, gibah orang, ngerasani orang, berarti nggak baik. Otomatis termasuk golongan yang rugi, yang menjadi dosa. Rugilah kita beramal tiap hari, tapi nanti akan diberikan kepada orang yang sering kita rasani karena termasuk menganiaya orang lain. Ya, rugi. Nanti bisa menjadi orang yang muflis. 100 orang yang dia gibah, ya siap-siap saja. Dia akan berikan amalan baiknya kepada 100 orang itu. Kalau selama hidupnya dia tidak pernah islah, dia tidak minta maaf, dia tidak meminta damai sampai matinya, rugi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti hati, menyinggung hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini Allah paling manfaat dan barokah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.